Nah, ada lagi riset yang lain yang lebih celaka begini, tapi sedikit, kira-kira ya sekian belas persennya. Kenapa kamu kuliah ambil S1? Modal kawin supaya dipercaya calon mertua. Wah, ini gila lagi usah begini. Nah, inilah keadaan kita yang tidak hidup di alam realita. Saya berapa kali mengunjungi Kuala Lumpur, melihat fakultas, melihat universitas yang luar biasa. Malu dan sedih. Kalau saya ke Singapura lebih sakit hati. Saya itu kalau ke Singapura nggak terpaksa, saya tuh nggak pergi. Sakit hati. Sakit hati dengan apa? Dengan bangsa Indonesia. Negara begitu kecil, saudara. Bandaranya 4. Bayangkan. Jakarta, yang Jakarta saja penduduk 12 juta. Bandara cuma 2, itu pun kosong-kosong. Di Singapura penduduknya, di Singapura sih penduduk sekarang itu nggak sampai 3 juta. Turis yang banyak. Itu bandaranya 4, bisa bayangkan, dan megahnya luar biasa. Itu kalau dilihat di pelabuhan Singapura, saya sakit hati juga. Kontainer itu ribuan. Negara kecil. Kenapa? Karena mereka hidup dalam alam realita. Maka itu saya ingin gereja itu menjadi jawaban atas semuanya ini. Maaf, saya cuma ngomong saja. Saya sedih tadi waktu pas putar lihat ada spanduk di depan warna merah. Sebetulnya itu nggak usah dibahas. Temanya adalah apakah boleh orang Kristen merayakan Imlek? Akhirnya membuat orang-orang yang belum percaya Tuhan jadi bukan menjauhi kita, karena itu pertanyaan negatif. Walaupun isinya mungkin lain. Nah, ini salah satu contoh. Seharusnya bukan itu yang kita bahas. Ada hal yang lebih krusial lagi yang kita harus bahas dalam hidup ini. Maka itu kenapa orang-orang komunis paling benci dengan agama. Kata mereka agama itu nggak lebih daripada narkotik atau narkoba. Candu, membuat orang lupa sebentar akan realita hidup. Nyanyi-nyanyi, menangis sedikit, merinding-merinding, katanya urapannya luar biasa di kebaktian itu. Tapi lupa realita hidup ini apa. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk ada di realita. Umur berapa kamu sekarang? Ya, masing-masing harus tahu. Mudah-mudahan gak ada orang yang lupa umurnya. Kenapa saya tanya umur berapa kalian sekarang? Karena itu penting. Usahakan di hidup kalian menikah itu jauhkan dulu, tapi biar karier dulu. Amin. Belajar dari Alkitab. Alkitab tidak menulis umur berapa orang menikah, tidak ada. Tapi Alkitab menulis kapan bisa bertanggung jawab. Contohnya dalam kehidupan Adam dan hidup Yusuf. Kapan kedua saudara kita ini dinikahkan Tuhan? Adam nggak tahu umurnya. Kalau Yusuf tahu, umur 30 dia menikah. Tapi bukan umur masalahnya. Bisa bertanggung jawab atau tidak. Ini realita hidup. Kapan Adam menikah? Bukan umur berapa pertanyaannya. Kapan atau bila mana. Ketika tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada dia selesaikan. Apa tanggung jawab yang Papa minta pada Adam? Kelola taman itu dan beri nama semua binatang. Beri nama. Selesai memberi nama semua, Papa di surga tahu Adam perlu seorang penolong. Nah, dibuatlah tidur nyenyak. Ini konsep yang harus kita pakai. Jadi menikah itu nggak boleh cari, apalagi masuk iklan jodoh, awas. Cari itu nggak boleh. Tuhan yang menentukan. Nggak usah cari, pasti akan dikirim. Berteman harus. Tapi jangan hunting, awas. Tahu kata hunting? Wah, ngincer sana, mau nembak siapa? Jangan. Tertarik pada seseorang itu wajar, punya mata. Orang buta aja bisa tertarik, kok nggak tahu lihat dari mananya. Apalagi yang punya melek begini. Tapi tertarik pada seseorang itu belum tentu jodoh. Kucing aja nggak begitu. Nanti sepertinya kucing aja nggak mau lihat, nggak langsung nggak. Nah, Yusuf juga begitu. Kapan dia dinikahkan? Setelah visi atau tanggung jawab yang Tuhan berikan terpenuhi, dia jadi pemimpin hebat. Nah, jadi kesimpulannya bukan umurnya, tapi bisa bertanggung jawab atau tidak atas itu.
Jangan sampai ada yang menikah tapi masih minta uang orang tua. Enggak malu itu. Sungguh enggak tahu malu, menyedihkan. Kalau sudah menikah, berani bertanggung jawab sendiri. Nah, saya pakai istilah bahasa Indonesia. Karena kalau orang itu enggak bisa bertanggung jawab, maka dia pasti jawab tanggung-tanggung. Tahu arti kata itu? Kalau orang itu jawabnya tanggung-tanggung, artinya apa? Ya artinya apa? Merusak sekali, belum dewasa sama sekali. Nggak ada kedewasaan dalam hidup itu. Nah, apa itu realita hidup? Realita hidup adalah apa yang kita lihat di sekitar kita sehari-hari. Itulah realita hidup. Apa yang kita lihat? Kita lihat wajah kemiskinan di sekitar kita. Betul enggak? Ini yang ada di negara kita, yang ada di depan kita. Kita lihat anak-anak jalanan begitu banyak. Itu realita hidup. Kita lihat di negara Indonesia ini, orang miskin yang sakit itu hanya tinggal tunggu mati saja, karena nggak bisa berobat. Minggu yang lalu, berapa itu? Minggu Senin, ya pas minggu besok, saya telepon seseorang dari Kalimantan Timur, Samarinda, minta tolong carikan hubungan ke Singapura, ke rumah sakit Singapura. Saya tanya kenapa? Ada orang sakit, masih keluarganya. Saya tanya sakitnya sakit apa? Karena sedikit banyak saya belajar juga. Levernya bengkak, keras perutnya. Saya bilang itu bukan liver biasa, menuju ke arah sirosis. Terus muntah darah terus. Saya pikir ini pasti kalau nggak pecah warnanya apa? Saya tanya. Merah, oh berarti bukan dari liver. Kalau dari liver sudah hitam. Coba gini aja, jangan mikir Singapura dulu. Kalau warga masih punya uang, endoskopi ya, masukkan kamera kecil untuk periksa. Sorenya dia telepon saya, betul ternyata bukan. Tapi pembuluh darah di mana itu sudah pecah. Karena ada apa begitu. Saya ajak doa. Ayo kita berdoa. Ini keluarga tidak mampu. Paspor aja nggak punya. Berarti menyarankan coba ke Singapura. Uang dari mana lagi? Nah itu lihat bangsa kita. Ini realita itu. Ternyata dalam doa, akhirnya saya bicara bukan kepada anaknya tapi keluarga jauh. Gini aja dah. Kamu dekati dia, siapkan dia. Rupanya Tuhan mau panggil. Itu Senin. Jumat, Kamis sore kemarin dia meninggal. Nah coba dibawa ke Singapura, pas-pas berapa juta lagi itu. Nah ini realita. Apa yang kita bisa buat? Nah gereja saya harapkan saudara jangan hanya hidup di awang-awang. Memuji Tuhan baik, main musik baik, berdoa baik, khotbah dan dengar khotbah juga baik. Tapi kalau cuma itu yang kita lakukan, kalau kita nggak melihat fakta hidup yang ada di sekitar kita, betapa kejam dan jahatnya kita. Nah sebagai anak muda, apa yang perlu saudara persiapkan? Mari kita buka Ratapan pasal 3. Walaupun ada kata pria di sini, jangan saudara ambil hanya untuk gender laki-laki saja, tidak. Ya, walaupun ada kata pria di sini. Ayat yang ke-25 mulai. Yahweh adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Nantikan dia, saudara. Bagi jiwa yang mencari dia, Bapa itu baik. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Yahweh. Nantikan. Adalah baik bagi seorang pria atau seorang muda memikul kuk pada masa mudanya. Saya berhenti sampai ayat ini dulu. Saya tutup Ratapan 3. Mengapa firman ini berkata baik bagi seorang muda, khususnya pria, memikul kuk sejak masa muda? Artinya bisa bertanggung jawab atas hidupnya. Itu anak muda. Saya selalu pakai ukuran begini. Siapa yang tiap bangun pagi, walaupun ada pembantu di rumah, tidak pernah merapikan tempat tidur? Serius, ini perkara kecil, cuma merapikan tempat tidur. Tapi itu tanggung jawab. Betul saudara sekali. Siapa yang gak pernah bisa membedakan mana pakaian kotor, pakaian bersih? Jadi kalau mencuci diciumi dulu, mana kotor, mana bersih ya? Terlalu sekali. Itu gak ada tanggung jawab dalam hidupnya. Punya pembantu itu baik.